Seorang oknum guru P3K yang merupakan ASN tidak tetap kontrak diduga melarikan istri orang dan hidup kumpul kebo di kontrakan mereka di seputaran Bandar Jaya, Lampung Tengah. Akibatnya oknum guru berinisial EYF ini jarang masuk mengajar, dan tidak menafkahi anak dan istrinya, dan tak pernah pulang lagi ke rumahnya. Hal ini terungkap saat istri sahnya yang bernama Murniati membeberkan derita yang dialaminya akibat perbuatan oknum guru yang melarikan istri seorang bernama Wawan. Hingga jarang mengajar dan parahnya lagi meninggalkan anak istrinya tanpa nafkah sehingga akhirnya Murni harus mencari pekerjaan sebagai pelayan di warung bakso di Natar demi menyambung hidupnya dan anak-anaknya. Menurut Murni ke awak media beberapa waktu yang lalu, dirinya bersama anaknya pernah mencari-cari keberadaan suaminya. Dan menemukan pasangan kumpul kebo suami dan Wilnya di depan salah satu RS swasta di Bandar Jaya. Dirinya sempat didorong hingga terjungkal sebelum akhirnya keduanya melarikan diri dan sempat dikejar hingga pintu tol di Gunung Sugih. Anak laki-lakinya dengan sigap menghadang di depan mobil bapaknya namun karena nyaris ditabrak anaknya pun mengalah dan membiarkan bapaknya bersama selingkuhannya masuk ke jalan tol Gunung Sugih. Kepala Sekolah SDN Binjai Ibu Nurbaiti saat dikonfirmasi membenarkan kalau oknum guru ASN kontrak berinisial EYF jarang masuk mengajar. Namun dirinya mengaku tidak tahu kalau EYF membawa lari istri orang, karena setiap tidak masuk EYF mengaku istrinya sedang sakit. Akibat perlakuan EYF Murni bertekad akan melaporkan kelakuan suaminya ke dinas terkait agar mendapat sanksi setimpal atas perbuatannya yang telah mangkir dari kewajibannya terhadap keluarga dan pekerjaannya. Selaku aparat sipil negara yang menodai profesi mulianya selaku guru yang harusnya memberi contoh dan menjadi tauladan bagi siswa. Sunarso, Lantai News TV melaporkan. Tinggal di Masgar, di Binjai Ngampung, Kecamatan Bekir. Iya Bu, jangan dari cerita Ibu. Tadi nih Ibu pernah ditinggalin suami. Sudah ditinggalin suami itu seperti apa sih Bu? Jadi ceritain. Itu suamiku tuh pergi Mas, dia udah ketahuan kalau gerak-geriknya dia itu teman-temannya pun udah ngomong. Suamiku siapa namanya? Namanya Eko Yudi Fitra. Kerja di mana dia? Kerjanya di guru SG, dia PNS, dia buka angkat P3K. P3K. Nah, ceritanya. Nah, dia itu awal mula itu dia itu kan leasing. Dia juga kerja di leasing mobil. Nah, dia itu nagih suaminya, suami si perempuan ini punya utang lah. Perempuan itu siapa itu? Perempuan itu istrinya si yang konsumennya lakiku itu, suami saya itu namanya Pera Haryati kalau nggak salah, Pera. Nah, itu suaminya namanya Wawan. Nah, asal usul dia tuh sebenarnya tadinya mau nagih aja. Nah, mintalah nomornya si istrinya Wawan ini karena Wawannya nggak bisa dihubungin. Nah, lambat laun dia orang tuh nggak tahu kayak mana. Ya itulah dia orang adalah hubungan terlarang kayak gitu. Udah aku peringatin, sudah stop. Kamu punya anak, punya istri, dia juga punya suami, punya anak. Kata dia, iya, kata dia. Nggak taunya apa? Di belakang saya dia berlanjutan, ketemuan segala macam. Nah, nggak taunya yaitu saya pergi dari rumah. Dia pergi dari rumah, dia bawa kabur istrinya, Wawan itu. Dia ngekos jadi satu di Bandar Jaya, Purwokerto sekarang. Wawan itu tinggalnya di mana? Wawan itu tinggalnya tadinya di Indolampung. Di Indolampung, dia itu rumahnya aslinya di Indolampung. Nah, sekarang dia udah kerja, Wawan itu. Kerja di Batubara kalau nggak salah itu bawa mobil. Nah, itu sampai sekarang istrinya itu, istri Wawan. Suami sampean? Iya, sekarang udah bareng. Udah bareng. Satu rumah, satu kos-kosan. Tinggalnya di mana sekarang? Tinggalnya itu di Bandar Jaya. Kalau waktu itu aku kesana itu dia di belakang Masjid Taqwa. Kosan Masjid Taqwa itu di belakang situ. Kalau sekarang tadinya udah pindah lagi. Sekarang kayaknya balik lagi ke situ. Waktu itu pernah sampai ambilin nggak? Saya pernah. Waktu itu malam-malam sekitar jam 12 malam ketemulah yaitu di rumah sakit itu. Saya cariin di kosannya kosong. Ternyata dia dibawa ke rumah sakit, katanya alasan perempuan itu sakit. Kita nggak tahu itu sakit apa enggak gitu loh, dari situ lah. Nah, kemudian sampai sekarang dia tuh menunjukkan bikin TikTok segala macam si perempuan itu sama suami. Enggak, yang kata si ibu pernah diakhiri di depan rumah sakit Harapan Bunda. Ya itu yang udah aku pernah ini samperin karena. Jadi gimana itu ceritanya? Nah, itu karena aku samperin sampailah di situ rumah sakit, aku buka pintu mobil suami. Ini hak anak saya, bukan saya yang mau gitu loh, maksudnya oke lah saya nggak dinafkahi nggak apa-apa, cuman anak saya Mas gitu loh, hak anak saya ditanggung jawab sama anak saya itu gimana gitu loh. Anak saya satu sudah
gabung, yang satunya masih kecil. Pikirinlah gitu loh. Yang kecil usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Yang kecil umur 4 tahun, yang gede mau 18 tahun ini bulan 7. Enggak pernah dibisu yang kecil. Enggak sama sekali. Dibeli Mas. susu enggak gitu? Enggak Mas, kalau enggak saya kerja di sini. Yang penting saya tuh halal buat nafkahi anak saya, walaupun gaji saya cuma 1 bulan tuh 1 juta. Yang penting saya bisa menafkahi anak saya yang kecil buat beli susu, buat beli jajannya. Ya alhamdulillah saya bisa kerja di sini selama 6 bulan jalan ini Mas. Saya Sebelum kerja. dia jadi PNS baik nggak? Ya pokoknya ulahnya kayak gitu Mas, dia tukang minum, mabok. Pokoknya udah nggak ini lagi Mas, saya itu udah terlalu. Dia jadi PNS masih juga? Tetap Mas, dari dia sebelum jadi PNS sampai dia jadi PNS, dia tetap minum, tetap mabok-mabokan. Saya nerima apa adanya, tapi ternyata apa? Dia pergi sama perempuan lain, sama istri orang. Itu yang nggak saya, kami orang itu yang sakitnya itu. Suami orang itu pernah ngambilin sampean nggak? Suami itu Mas, suami orang itu sebelum dibawa kabur sama Eko, itu pernah nginep di tempat saya. Udah nganggap saya itu sebagai saudara dia. 3 hari dia nginep di rumah saya. Itu udah kami orang anggap sebagai saudara. Ternyata istrinya dibawa sama suami saya sendiri. Itu anaknya pun ditinggalin, anak perempuan itu ditinggalin. Demi apa? Demi pergi sama suami saya. Di mana hati nurani perempuan itu, sampai anak pun ditinggal. Demi perempuan itu dia rela ninggalin saya, ninggalin anak-anak saya. Oke lah, kalau ninggalin saya dia sendiri nggak masalah Mas gitu loh. Anak di sini anak kandung, bukan anak tiri. Tapi sampai masih ada rasa nggak sih? Kalau sekarang Mas, demi Allah saya sudah nggak ada rasa lagi. Sudah saking saya itu ngempet dari anak saya di dalam kandungan 2 bulan. Dia perlakukan saya seperti itu. 2 bulan dalam kandungan anak saya itu yang kecil ini, yang 4 tahun ini sampai sekarang. Sering main kekerasan? Dia nggak main kekerasan, cuma dia main perempuan. Sama minum-minuman, sama mabuk-mabukan. Pulang pagi. Itu tah yang namanya guru, tah namanya suami. Guru apa dia? Dia guru kelas. Guru apa? Mata pelajaran apa? Semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Jadi menguasai dia ya? Iya. Yeah. Namun kalau masalah dia membawa istri orang lain, saya nggak tahu. Kalau dia masalah di sekolahan ini bukannya kurang, bahkan bisa wawancara dengan guru-guru yang lain. Kebenarannya saya atau salahnya saya karena nggak laporan bahwa dia nggak masuk, itu memang dari kepala sekolah yang lain. Jarang masuk ya? Iya. Ditambah saya waktu tanggal waktu kami rapat itu sebelum puasa di bulan Januari, karena saya ada teguran dari Pak Kasih Akmaludin. Bu, apa Eko jarang masuk? Waduh Pak, saya ini jadi sertifikasinya gimana caranya? Iya. Udah saya kasih nasihat, sudah saya kasih bicara. Kalau bibir ini bisa lepas, ngomonginnya memang sudah lepas. Tapi orangnya mukanya lagi saya saja bukan. Cuman juga karena saya itu ya istilah maaf ya Mas ya, Bapak ya. Ini saya ini PLT. Nanti kalau saya salah bicara, nanti sih dibawa kemana-mana. Enggak Bu. Enggak Bu, yang intinya kita pingin. Saya ini takut, saya ini sudah tua. Iya. Kita ini cuma pingin kejelasan aja sih Bu, bahwa si Eko ini jarang masuk ya Bu ya. Memang betul. Jarang. Puasa nah jadi untuk ini Bu. Dia masuk kemarin sama baru 2 hari kayaknya. Selama puasa ini Bu ya? Ada absennya Pak. Jadi boleh. Ada absennya Bu ya? Di sini di kantornya Pak ya? Absennya di kantor. Kantor nggak dibawa saya. Nah dan juga saya mau nanya ke Ibu nih Bu. Kalau dia jarang masuk, sertifikasinya cair terus nggak Bu? Dia nggak sertifikasi, kan dia P3K loh Mas. Oh P3K. P2K apa P3K ya, baru berapa tahun loh. Baru berapa tahun. Itu kalau dia jarang pengabdian jatuhnya Bu ya. Nanti Bapak atau Mas semuanya ya, orang tuanya kan di sini. Ada di sini orang tuanya. Dan masyarakat enaknya Bapak itu masuk datang itu masuk bisa di sekolahan loh Pak. Jadi kan ada yang lain bisa bicara loh. Karena saya ini ingatan ya, maklum sih Mas ya. Saya sudah umur 60 tahun loh, karena saking umur panjang. Jadi kalau untuk cerita dari awal ya Bu, memang sebelum Ibu jadi PLT ini memang jarang masuk juga ya? Iya, nanti kan kalau ada Bapak mau tanya besok atau ke sekolahan kan lebih enak sih, ada kepala sekolah sebelum saya. Iya. Udah itu. Enaknya